Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara sekalian yang berbahagia, bahagia merupakan keinginan semua orang. Bahkan orang akan menjadikan bahagia sebagai tujuan dari hidupnya. Demikian juga dengan kita sebagai seorang muslim. Makanya biasanya ketika kita berdoa, kita mengakhirinya dengan permohonan kepada Allah untuk kebahagiaan atau kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena pentingnya kebahagiaan di dalam kehidupan umat manusia, maka konsep kebahagiaan sebenarnya sudah dikembangkan juga oleh Yunani kuno. Misalnya pada masa itu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato dan Aristoteles, dua filosof tersebut mengembangkan konsep kebahagiaan. Dan inti dari ajaran kebahagiaan yang diungkapkan oleh Plato dan Aristoteles, bahwa kebahagiaan itu adalah kepuasan di dalam hidup manusia. Siapa yang bahagia, maka dia akan mendapatkan kepuasan di dalam hidupnya. Saudara sekalian yang berbahagia, Islam merupakan ad-dinus syamil. Islam itu merupakan agama yang komprehensif, yang melingkupi semua aspek kehidupan. Politik, ekonomi, tak terkecuali terkait dengan kondisi yang menjadi kebutuhan psikis seseorang. Salah satunya adalah kebahagiaan. Karena itulah akhir-akhir ini juga banyak para sarjana muslim yang mengembangkan mengenai konsep kebahagiaan. Sekalipun sebenarnya konsep kebahagiaan dalam Islam itu bukan hanya dikembangkan akhir-akhir ini saja. Imam Ghazali misalnya banyak mengulas mengenai kebahagiaan dalam perspektif Islam. Saudara sekalian yang berbahagia, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Kalau kita merujuk Abraham Maslow, ia mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan dicapai oleh manusia manakala kebutuhan hidupnya, baik jasmani maupun rohaninya terpenuhi. Atau kalau dalam bahasa Barat biasa dikenal dengan istilah subjective well-being. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, Islam memiliki konsep kebahagiaan yang berbeda dengan Barat. Kalau kebahagiaan Barat hanya terbatas kepada kebahagiaan yang dirasakan oleh manusia pada kehidupan dunia. Sementara di dalam Islam, kebahagiaan lebih diorientasikan untuk kehidupan yang lebih panjang, bahkan kehidupan yang kekal abadi. Bukan hanya di dunia, akan tetapi juga kehidupan di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran, beberapa kata yang menunjukkan kebahagiaan, misalnya kata Al-Farah. Di dalam Quran surat Yunus ayat 58 disebutkan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dengan karunia dan rahmat itu, falyafrahu, maka bergembiralah, berbahagialah, huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Kalau kita merujuk kepada tafsir Jalalain ataupun tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, bahwa kata fadlun dan rahmah maknanya adalah ajaran Islam dan Al-Quran. Dengan demikian maka ajaran Islam yang salah satu sumbernya bahkan menjadi sumber utama adalah Al-Quran, merupakan sumber dari kebahagiaan seseorang. Maka para sarjana muslim mengatakan, kebahagiaan yang hakiki manakala seseorang punya kemampuan untuk menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kemampuan menjalankan dua sumber utama ajaran Islam itulah, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Tapi kalau tidak, bahkan kebahagiaan dengan melanggar Al-Quran dan As-Sunnah,
itu hakikatnya bukan merupakan kebahagiaan. Kalau bisa disebut sebagai kebahagiaan, itu hanyalah kebahagiaan yang bersifat semu saja. Sebagai contoh, misalnya ada seseorang menginginkan harta, yang dimana dengan harta itu dia bisa bahagia. Tapi dia mendapatkannya dengan cara melanggar Al-Quran dan As-Sunnah, melalui perbuatan korupsi, melalui perbuatan mencuri, melalui perbuatan menipu. Meskipun dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau kita merujuk ke Abraham Maslow tadi, kebutuhan terpenuhi. Maka kalau menurut konsep Barat, itulah kebahagiaan. Tapi menurut konsep Islam, itu bukanlah kebahagiaan hakiki. Kalau toh kebahagiaan itu hanya kebahagiaan yang sifatnya semu saja. Kenapa? Karena memang benar dia mendapatkan apa yang dia inginkan, akan tetapi dia melanggar ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya orang menginginkan terpenuhinya kebutuhan seksual, tapi dia melakukan dengan cara melanggar norma-norma agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mendapatkan kepuasan itu, akan tetapi sesungguhnya itu bukanlah merupakan kebahagiaan, akan tetapi itu merupakan kebahagiaan yang semu, yang akan dirasakan oleh manusia sejenak saja, akan tetapi yang akan datang dia akan merasakan kesengsaraan yang lebih panjang dibanding dengan kebahagiaan sesaat yang dia dapatkan. Itulah kenapa Islam itu merupakan agama yang visioner. Konsep kebahagiaan tidak hanya jangka pendek, hanya dinilai dari ukuran kebahagiaan duniawi saja, akan tetapi jangka panjang, yaitu kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Ketika seorang muslim berhasil mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka itulah puncak kebahagiaan seorang muslim. Saudara sekalian yang berbahagia, kebahagiaan itu juga sangat dekat dengan konsep syukur. Kenapa demikian? Apa yang kita miliki bisa jadi tidak akan pernah memberikan kepuasan. Kalau tidak pernah memberikan kepuasan, berarti kebutuhannya merasa tidak terpenuhi. Kalau kebutuhannya menjadi tidak terpenuhi, maka tidak akan bahagia. Tetapi tidak untuk orang yang bersyukur. Apapun yang ada pada dirinya, kalau dia mensyukuri, maka dia akan merasa berkecukupan terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak melihat kepada kuantitas, akan tetapi justru itu berasal dari diri seseorang terhadap apa yang dimilikinya. Kalau merasa cukup dengan apa yang dia miliki, maka dia merasa kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Saudara sekalian yang berbahagia, salah satu indikator kebahagiaan yang diperoleh oleh seseorang manakala ia merasakan ketenangan atau kenyamanan di dalam hatinya. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman akan merasa tenang hati mereka bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, maka akan menjadikan hati tenang. Itu ada hubungan yang sangat dekat dengan syukur. Kenapa demikian? Ketika kita memiliki apapun di dalam hidup kita, kita bersyukur, itu berarti kita mengingat Allah. Tidak mungkin ada orang bersyukur tapi dia tidak mengingat Allah. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin orang mengingat Allah kalau dia tidak bersyukur. Karena itulah maka ketika kita mengingat Allah, akan tumbuh kesyukuran terhadap apa yang kita miliki. Ketika kita bersyukur kepada Allah, pastilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Itulah seperti yang digambarkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Saudara sekalian yang berbahagia, itulah sebabnya bahwa iman kepada Allah itu merupakan sumber dari kebahagiaan seorang muslim. Iman kepada Allah itu merupakan penawar dari kecemasan yang dihadapi oleh seseorang, dari ketakutan yang dihadapi oleh seseorang.
Kenapa demikian? Hal-hal yang secara manusiawi akan menjadikan manusia sengsara. Jika kita beriman kepada Allah, maka kita pasti akan menganggap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya apapun yang ada pada diri kita itu milik Allah, dan Allah berhak kapanpun untuk mengambilnya. Maka ketika kita bersedih kehilangan apa yang kita miliki, kita semakin iman kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka itu akan menjadi penawar dari ketakutan yang kita rasakan. Ketika kita merasa cemas terhadap sesuatu, maka ingat kita punya Allah. Oleh karena itu maka Al-Ghazali mengatakan sumber kebahagiaan itu ada pada jiwa seseorang. Maka ketika orang ingin memperoleh kebahagiaan, ia mestinya senantiasa melakukan tazkiyatun nafas atau pensucian hati. Bagaimana cara mensucikan hatinya? Mensucikan hatinya dengan cara merenungi hakikat diri kita. Who am I? Siapa diri kita? Kalau kita merenungi diri kita dan kita sudah mendapatkan mengenai keyakinan akan hakikat diri kita, kita akan sampai kepada Allah. Maka ada ungkapan sufistik, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengingat dirinya, maka otomatis siapa yang tahu terhadap dirinya, siapa yang mengetahui akan dirinya, maka arafa rabbahu. Dia berarti telah mengenal Allah. Itulah ma'rifatullah. Kita mengenal Allah dengan cara kita merenungi hakikat diri kita, bahwa diri kita ini sebagai makhluk berarti ada seorang ada sang khalik. Siapa sang khalik itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah menemukan jati diri kita, maka segala sesuatu kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan seseorang akan menjadi tenang sepanjang kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dalam arti bahwa ketika kita menjalankan perintah Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Saudara sekalian yang berbahagia, khairul a'mali khawatimuha. Sebaik-baik amal itu adalah yang akhir. Karena itulah cita-cita seorang muslim adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan siapa yang menginginkan mati husnul khotimah, maka mestinya amalan yang terakhir itu adalah amalan yang membawanya kepada surga. Artinya apa? Amalan-amalan yang dilakukan selama hidupnya, maka di akhir itulah yang menjadi penentu dia akan mati dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika seseorang mati dalam keadaan husnul khotimah, maka dia mendapatkan puncak kebahagiaannya, karena dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yang tak terbatas oleh waktu, yaitu kebahagiaan di surga. Saudara sekalian yang berbahagia, salah satu ciri dari kematian husnul khotimah adalah kematian yang penuh dengan ketenangan. Orang yang mati dalam ketenangan, maka dia sesungguhnya mati dalam kebahagiaan. Itulah kenapa Allah memanggil orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam surganya dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka di akhir Quran surat Al-Fajr, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah memanggil jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepada Tuhanmu dengan penuh kepuasan lagi keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua kelak dipanggil oleh Allah dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang dipantaskan oleh Allah untuk masuk ke dalam diri kita dan juga masuk ke dalam surganya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.